Ikut penjelasan KPK terkait dengan dilepaskannya terdakwa Muhammad Romah Hormuzi dari rutan KPK. Bahwa setelah CPU KPK menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal hari ini 29 April 2020 yang mana memerintahkan CPU KPK untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka KPK tentu tidak punya pilihan lain sehingga harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Hal ini karena masa tahanan terdakwa sama dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Romah Hormuzi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dan ini turun dari putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Sebelumnya KPK juga menerima informasi bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa Muhammad Romi Hormuzi dalam rutan untuk paling lama 50 hari terhitung tanggal 27 April 2020. Namun dalam keterangannya dicantumkan pada tanggal 28 April 2020 masa tahanan terdakwa sudah sama dengan putusan Pengadilan DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menjadi pidana penjara selama 1 tahun. Karenanya pada tanggal tersebut maka terdakwa keluar demi hukum. KPK memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK telah mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut pada tanggal 27 April 2020. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari kemudian Jaksa Penuntut Umum KPK mengajukan upaya hukum tersebut. Yang pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah menerapkan atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu terkait dengan jumlah uang, penerimaan uang oleh terdakwa yang kemudian dipertimbangkan tidak dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Yang kemudian yang kedua terkait dengan tidak dipertimbangkannya mengenai keberatan penuntut umum terkait hukuman tambahan kepada terdakwa, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atas diri terdakwa. Dan yang ketiga tentu KPK memandang bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 tahun, sehingga KPK memandang bahwa penjatuhan pidana tersebut masih dinilai terlalu rendah. KPK tentu berharap Mahkamah Agung dapat mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi dari Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut, karena tentu ada rasa keadilan publik yang harus dipertimbangkan. Terutama kita tahu bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Kemudian KPK juga menyadari bahwa masyarakat sangat memperhatikan terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, termasuk juga mengenai aspek rendahnya hukuman untuk terpidana korupsi. Demikian. Terima kasih.